Oke. Kalau bisa, Monef DD itu kan ada isian tagging tuh, ya kan di Monef DD. Ketika input APBDes itu kan ada kolom tagging yang harus diisi. Nah itu kalau bisa taggingnya itu parameternya ya kayak tagging di SysQDes. Jadi Sudah kita enak otomatis. inputnya. Nah selama ini tagging di Monef DD itu nggak nggak ngeklik dengan tagging di SysQDes. Akhirnya nginputnya ya kita nyari yang paling mendekati, tetapi itu juga eh, setiap orang itu apa Punya persepsinya beda-beda. beda-beda. Contohnya gini. Jadi contoh kayak BLT desa, ya loh. Di BLT desa itu di Siskudes itu sudah ada BLT desa. Tapi ada juga dia itu malah taggingnya itu malah penanganan kemiskinan ekstrim. Ada lagi taggingnya itu malah dibuat ketahanan pangan. Ada lagi yang lebih nyeleneh dibuat operasional pemerintah desa. Itu terjadi itu. Jadi penginputan tagging itu di Munafide memang membingungkan ya. Ya intinya gini, eh, pengklasifikasian ya klasifikasi apapun itu ya diseragamkan lah antara Kementerian Desa itu dengan Kemendagri. Karena acuan acuan apa namanya nek Siskiudes itu kan acuannya ada Permendagri 20 yang mana Permendagri 20 itu juga sudah mengatur kode rekening, ada klasifikasi bidang, ada klasifikasi kegiatan dan ada klasifikasi belanja. Nah, kalau di Siskiudes itu klasifikasinya hanya klasifikasi kegiatan, tidak ada klasifikasi belanja. Jadi nggak ngeklik gitu. HOK, penginputan HOK, hari orang kerja ya, upah tenaga kerja, itu sebenarnya di Siskiudes sudah diakomodir dengan kode rekening khusus yang untuk belanja modal 53402, 53502, 53602 sampai 53802 itu kode untuk upah tenaga kerja. Jadi sebenarnya kita bisa membuat query mengambil data upah tenaga kerja dari kode rekening tersebut. Tidak perlu menginput di apa namanya anggaran upah itu kadang-kadang asal nginputnya juga kalau nggak bisa ngakses Kudes ya cuma ngira-ngira karena tidak semua pendamping itu bisa mengakses Kudes. Tuh. Nah, ini yang 2025 ya. Kulon Progo 2025 ya, 2025. Nah, nah, ini kan kita bisa melihat nih dana desa ya. Dana desa ada yang untuk belanja pegawai misalkan, ada belanja pegawai dari dana desa kan bisa kita lihat. Oh, ternyata untuk jaminan sosial BPJS mungkin ini. Nah, terus yang untuk belanja barang dan jasa kita bisa ngecek misalkan gini ya, makan minum misalkan. Belanja barang dan jasa, perlengkapan, barang konsumsi, makan minum saja misalkan. Oh, ternyata nilainya sekian. Nih, ini rekap sekabupaten Kulon Progo ya. Dana desa sekabupaten Kulon Progo yang untuk belanja makan minum ya, ternyata ada 12 berapa ini?
miliar. 12 miliar. Makan minum tok dari dana desa, Pak. Itu salah input atau bagaimana, Mas? Tidak Ya salah input enggak, itu. Eh, Tidak salah input itu. bukan salah realisasi itu. Itu bener. realisasi. Jadi termasuk kayak Iya. PMT, kemudian termasuk kayak rapat, seperti itu loh. Dari 96 miliar loh, Mas. Bukan. Ini itu satu kabupaten atau satu desa? Satu kabupaten. Oh, oke oke oke. Kaget lah saya kira satu desa. Ini satu kabupaten ini. Semua wilayah ini. Untuk ketahanan pangan informasi di mana ya? Ketahanan pangan, nah itu kita Pegi. ngeceknya lewat tagging ya. Nah ini begini, lewat tagging, ketahanan pangan. Nih, Oh itu. ini Nah, itu. 2 miliar. Oh, ini Wates saja. Bentar. Sini, yang Sepulon Progo. Untuk ketahanan pangan, ya, grand totalnya 23 miliar. Hmm, iya 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 iya. Nah, hal yang begini nih yang membuat informasi yang lebih kita akan mengetahui kan dengan pasti. Ya, ini angka yang diinput oleh desa di Siskudes. Eh? Angka ini valid karena angka hasil bukan hasil inputan pendamping, Iya, tetapi iya. memang Kalau karena akurat. konsep kerjanya mirrorkan data dari Siscodes ke sini kan. Iya, Iya, itu yang maksudnya pimpinan itu sebenarnya ingin ingin cara kerjanya seperti itu, Mas. iya, valid angkanya. Ah, tinggal di sini kan sudah ada rencana, ya kan? Rencana penarikan, terus tinggal pembelajaran ya. Mm. Ya kan untuk belanja aja kan, tinggal belanja, terus kemudian dipastikan progresnya berapa kan. Iya, Nah, sebenarnya dari sini kita udah dapat dapat informasi yang bagus, Mas. Tinggal bagaimana untuk mengetahui kalau memang dia sarpras atau itu untuk infrastruktur ya, oh panjangnya gini. Nah ini, nah ini jelas sarpras ini Mas. ah, Kebanyakan sarpras oh karena banyak tagging. Jadi di Siskudes itu kalau yang Kepmendes, ah, Kepmendes itu kan ketahanan pangan itu bentuknya penyertaan modal, ya. ya kan? Kalau bentuknya penyertaan modal, artinya tidak mungkin masuk ke tagging ini. Dia pasti masuknya di sini, di apa namanya pembiayaan ini. Pasti masuknya di pengeluaran pembiayaan karena penyertaan modal di sini. Hmm, gitu ya. Ya, kalau Gitu. mau mengacu kepada Kepmendes nomor 3 itu. Berarti secara tidak langsung pemerintah desa sudah menganggarkan dengan penyertaan modal masuk di pengeluaran pembiayaan itu. Ya, tetapi kalau yang ini, yang Kulon Progo ini, ada Hmm, 40 juta, 40 juta ini bukan ketahanan pangan. Ini dibuat sebelum Kepmendes membuat aturan itu. Ini penyertaan modal ke BUMDes mungkin ya untuk penambahan apa namanya bisa simpan pinjam atau untuk apalah Atau apa. ya, ya. gitu. Sebenarnya informasi inilah yang dibutuhkan. Hmm. Informasi-informasi inilah yang dibutuhkan untuk membuat satu kesimpulan yang lebih akurat. Ya karena konsep ketahanan pangan itu eh, kalau konsepnya kayak Kemendes harus penyertaan modal, artinya dia tidak mungkin bisa di tagging karena tagging itu hanya berlaku untuk belanja.
bukan kegiatan. Ya, belanja, bukan pembiayaan. Ya, Ya. ini kan pembiayaan ya. Kalau pengeluaran penyertaan modal itu pembiayaan. Kalau yang bisa di-tagging itu kan akun belanja ini. Mas, Ya, contoh dalam satu desa, berarti untuk schedule tadi itu setiap desa udah buat ya Mas ya. sudah buat, cuma kebanyakan masih ngawur, Pak. Bikinnya itu ngawur. Hmm. Bikinnya ngawur kebanyakan. Tidak Ya ideal. kayak tadi lah. Berarti kayak gugur kewajiban aja ya. Ya, asal jadi gitu loh, Pak. Hmm. Nih, Yang minus-minus itu ya. banyak yang masih minus-minus ini. Ini kan sebenarnya sudah nggak masuk akal ini. Januari kok sudah minus, Februari minus. Ya memang ada sih kayak kegiatan yang memang diutang KC itu memang memang pernah Ya, ada terjadi. banyak-banyak. Sampai sekarang masih terjadi Ya, itu. ditalangi sama apa kepala desanya dulu itu bisa terjadi. Iya, Cuma ya itu kan cara pengelolaan keuangan yang nggak sehat. iya, betul Mas. Terus ini ada yang tidak bikin apa namanya ini misalkan Hargo Tirto. Ini dia hanya nginput rencana belanja, rencana pendapatannya tidak diinput, jadi minus semua. Hmm. Oh gitu. Nih. Nah, ini Karangmuni. Bulan Januari dana desa sudah menganggarkan belanja 22 juta. Oh, ini duit dari mana? Nah, ini loh, Mas Mus. Ini Iya, sebetulnya RAK ini adalah salah satu dari variabel penentuan apa namanya kinerja desa. Jadi iya, dalam satu tahun itu kan desa kan dapat apresiasi loh. Desa yang kinerjanya baik untuk dan desa itu dia akan mendapatkan tambahan nominal sekian ratus juta. Dan parameternya itu adalah salah satunya itu dari RAK. RAK itu ya seperti ini. Nah, cuman kalau kita mau lihat detailnya, nah ternyata kan masih banyak yang semrawut, toh. Tidak, tidak, Terus gini, tidak gini, ideal. begini Kang Arif, Pak Mus. RAK yang disusun, misalkan begini ya. Desa itu seharusnya untuk bulan Desember ini secara running value ya, running value-nya seharusnya bulan Desember itu nol. Kalau di Desember kok buka tidak nol, artinya dia sudah merencanakan ada silpa. Nah ini yang nggak sehat. Masa silpa sudah direncanakan dari awal, besok akan ada silpa sekian. Seharusnya kan secara rencana duit itu habis. Kalaupun memang ada silpa kan jadinya nggak banyak-banyak lah. Nah kalau dari awal sudah merencanakan silpa 1 M misalnya kayak gini. Sentolo. Oh ini mungkin nggak baru nginput RAK pendapatan. Belum selesai nginputnya. Untuk perkara masalah RAK ini tidak semua admin kabupaten mengerti ini, Mas. Termasuk desa juga, termasuk ya apalagi TPP, ya, ya Kang ya. Iya, sebenarnya ini ya, nek nek di kecamatan itu sudah pakai model ini. Kecamatan, oh apa dinas-dinas itu sudah apa Sudah ada namanya? RAK nih. Ya, sudah pakai anggaran kas. Jadi arus kas itu sudah direncanakan Januari sampai Desember itu. Nah, ini di tempat saya kecamatan mengajari desa untuk bikin kayak gini untuk merencanakan kegiatannya itu
terschedule. Tetapi ya desa sebatas menggugurkan kewajiban, yang penting ada. Terus isiannya ngawur. Nah, kalau ADD mungkin agak anu ya, kalau ADD mungkin enak ya karena mungkin hanya nginput apa namanya, nginput siltab. Misalnya ini keluar ini tertib karena nah, ADD siltab jelas antara pendapatan dan belanja tiap bulan sama karena siltab bisa direncanakan. Tapi yang fisik, yang dana desa itu kebanyakan ngawur. Nih, nih misalkan gini ya, Kali Gintung. Pendapatan cair bulan Maret, tapi di Januari Februari sudah pengeluaran sekian. Kemudian Maret, di bulan April sudah hutang lagi. Mei hutang lagi. Juni punya uang sisa, nyaur. Terus Juli, Agustus hutang lagi. Nombor ya Kadis ya. Lombok. Loh, ini sampai minus 20 juta. Ini ya aneh. Itu tuh dikarenakan asal ngisi atau Kayak asal ngisi Pak Mus. Belum hmm, paham maksudnya anggaran kas itu piye loh. hmm, iya. Aku udah laporan ke Pak Dirjen nih. Laporan apa? Barusan. Iya, aku sedang diskusi sama teman-teman dari Klaten. Oh, kok dari Klaten tok Pulau Progo tadi sebut toh. Nah, iya, Klaten dan Ah, Kulon Progo. Ya kan? Nanti kalau ada namanya Pak Nugroho di add, ya kan? Jadi sebentar Mas, ini kan sudah sesuai dengan ini ya, interconnect dengan Siskodes tadi ya. Sekarang kalau mengelompokkan hasil pekerjaan sesuai dengan kayak di Monep itu bisa nggak Mas? kayak gimana? Mengelompokkan gimana? Soalnya Detailnya. kayak kayak ini nih, yang dana desa untuk jalan sekian, untuk Oh, bisa itu, bisa. Bisa, ya ini bisa kan ya? rekening. Yang ini, nih belanja belanja modal, ya. Belanja modal jalan, nih. Yang untuk gedung, untuk jalan, untuk jembatan, untuk irigasi. Nah, ini pun bisa melihat HOK-nya, misalkan jembatan ya, upah tenaga kerjanya berapa. Ini. Eh, itu kan padat karya ya berarti ya itu ya jembatan itu ya. Belum Tidak, tentu, tidak Belum tentu juga, ya. belum tentu. belum tentu. Pak, Nah, ini HOK-nya cuma 190 juta. tapi Oh, berapa berapa panjangnya jembatan nggak terdetek ya? nah, ini aku ya itu Itu dari di output dana desa. sebenarnya bisa, tapi tidak saya masukkan di tabel ini. Iya, maksudnya itu kan udah ada penganggarannya. Terus Mm-mm. kemudian tinggal memploting Meternya kan, meternya, panjang terus meternya. progresnya itu pada per hari ini udah berapa, Mm, ya kan? ya, ya ini, nek progres harian di sukses memang nggak bisa. Ah, ah, Nek di sukses progresnya itu per apa namanya? per Bulan. Bukan, pencairan. bukan. Per pencairan. Jadi ada dua tahap kan. Nah, Ah, jadi di Siskudes itu ada pengisian output DD namanya. Menu output DD itu ketika mau mengajukan tahap berikutnya memang harus ngisi apa namanya tahap satu.
itu Hmm. outputnya berapa meter. Misalkan dari 100 meter sudah dapat berapa meter. Itu di Siskuides ada. Diskudes Ada. ada. Berarti sebenarnya Siskuides lengkap ya. Iya, Ya yang lumayan. tapi Ya belum lengkap banget. Belum lengkap banget tapi sudah lumayan. Nanti sebenarnya sebaiknya MonFDD itu bukan menampilkan data yang sama dengan SysQDes, tetapi harus punya sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang saya maksud. Nah, sesuatu yang berbeda itu kan kalau umpama kita nggak mengetahui Siskuidesnya isinya seperti apa, kita nggak tahu bedanya. Ya, salah satunya tadi BNBA itu jelas di SysQDes nggak ada. Mm-mm. MonFDD ada, itu kelebihan MonFDD. Hmm. Ada BNBA penerima KPM BLT. kemudian Kemudian itu acara. ada foto kegiatan. Ya, Foto kegiatan SysQDes tidak memungkinkan adanya data berupa gambar. heeh. Jadi kelebihannya ada foto memang. Kemudian apa namanya eh, kayak data progres fisik. Nah, progres fisik itu lebih real time di MonFDD ketimbang di SysQDes. Nek SysQDes itu real time dalam progres keuangan, tetapi Mm-mm. progres fisiknya hanya diinput 2 kali, yaitu ketika menjelang pencairan tahap 2 sama akhir tahun. Itu. Iya, 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 betul. Dengan begini saya sudah tahu nih clue-nya. Oke. Nah, terkait masalah ini, apa namanya output itu, yang tadi disampaikan sama Mas Inam itu, output dana desa. Iya. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu tidak semua desa itu menginput detail di output dari dana desa. Seperti itu, Mas. Ya, ada memang ya kadang nggak tertib desanya memang. Jadi mereka Tetapi hanya ketika mau menjelang tahap 2, Mas Arief, hmm, mau pencairan tahap 2 itu syaratnya itu adalah tahap 1 itu minimal fisiknya eh, berapa persen ya? Saya lupa ya. 50% atau 75% saya lupa. Itu mau nggak mau desa pasti nginput. Tetapi begitu nanti akhir tahun memang kadang nggak diinput. hmm. Tuh. Tapi lebih lebih banyak tidak terinput, Kang. Jadi karena Ya, kalau karena kayak tujuannya kan yang penting bisa mencairkan. jadi contoh ketika di Omspam itu juga yang di laporan PMK itu juga kadang-kadang kalau dilihat secara detail itu kayaknya masih kurang 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 pas, kayak ada yang kurang gitu tuh Mm-mm. ya tuh di laporan PMK-nya itu loh Kak. Eh, Iya. sekarang kita anu ya tak 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 coba bukakan Ya, siskudesnya ya. oke. Eh, yes. Lihat yang output dana desa tadi itu Kak. Hah? Output dana desa Ya, tadi. bentar. Siskudes. Mas Mus ngopi ndak? Aman. Tadi dapat kiriman kopi dari Aceh yang baru dari Batam. Robusta berarti itu ya. Ya, tapi kelihatannya masih enak, masih mantep kopinya sama. Ayo, ayo, nanti malah ngentat ngentut, Cah. Iya, Ini Siskudes. iya, Laporan Penyerapan dana desa. laporan dana desa ya. Omspan ya. Omspan 3. Eh, Nah, ini laporan kelihatan enggak? iya. Laporan dana desa PMK yang diekspor Omspan kayak gini bentuknya.
Ini Ini kalau tidak saya ada disuruh tidak ada membaca foto. ini pusing, Mas. Ada F1, F2, F3, F4. F4 itu Meteor Garden itu F4 itu. Ya ini memang sudah situ tabelnya begini apa kurang bisa dianalisa gitu loh, membingungkan memang. Oh, ini volume output nih. Ya ini volumenya. Nah, ini diskusinya sudah ada ya. Misalnya ini perkerasan jalan lingkungan Padepokan Kedai Idul, volumenya 88 meter. Iya, Ada. Kemudian tetapi HOK belum ada ini di sini. iya. HOK ada tapi di laporan yang lain. Tapi bisa di anu juga, bisa diakses. Eh, Tetapi untuk BLT hanya kayak gini, BLT itu. Eh, Kang, BLT itu yang 24. 2025 ya? Ini 2024 ini. Oh, 2024. Ya, BLT itu BTT. PTT ya. Itu nggak bisa rekap, hanya bisanya cuma mas setiap desa nggak ada menu rekapnya. Nah, cuma kayak gini, BLT 18 juta. Oh iya itu. Kang Inam. Ya, Nah, untuk yang tadi itu, jadi untuk yang kegiatan, yang bagian di aplikasimu itu kan ada realisasi kan? hmm. Nah, di realisasi itu kan ada anggaran per paketnya itu, ada nama paket Hmm. kegiatan, kemudian anggarannya tuh. Nah, itu nanti kalau bisa, itu kalau dilingkan dengan jenis satuannya, outputnya itu bisa apa enggak, Kang? Jadi misalkan kayak jalan toh, nah nanti di situ Hmm. muncul outputnya berapa meter. Bisa, Kemudian bisa, nanti di ditambahkan lagi di HOK-nya. bisa, Nah, bisa. Itu soalnya tabelnya sama. kemudian Cuma ditambahkan lagi dengan apa namanya pekerjanya atau apanya itu loh Kang. Itu bisa ya Kang ya. bisa itu. Itu tuh akan lebih baik seperti itu Kang. Ya. Ah, Lanjut udah Bobo. Oke. Mas Bus sudah pernah lihat Mon FDD belum? ya Mas, Sudah pernah lihat Mon FDD belum? udah mumet. Bentar ya, oh, coba coba tak apa namanya tak chat screen kondisi Mon FDD ya. Coba di close dulu Kang, Ya. di close dulu. Tak Oke. chat. Kenapa mikirin HP? Ini makanya aku minta plastik sama warung. Oke. Hah? Enggak. Nah, ini posisi penyaluran dana desa nih. Iya, Jadi masih ada 651 desa yang apa namanya yang masih menunggu dieksekusi disetujui itu loh Mas. iya.
Jadi kan tidak bisa Prosesnya ngeklaim begitu toh. prosesnya begitu panjang ya, Mas. Iya, dan ini sering sering kali jeda waktunya itu lama sekali. Hmm. Jadi Tadi itu juga contoh kayak hasil gini ya. evaluasi salah satunya. Nah, ini realisasi kegiatan ini Mas. Realisasi kegiatan 2024. Nah, ini aku proses berdasarkan status yang diproses ya. Submit. Nah, ini ada 13.774. Oke. Nah, ini sampai saat ini itu ada yang baru nih. Dia baru saja apa namanya? Submit dia. Submit. Kemudian ada yang paling lama ini. Jadi contohnya ini. Mana nih? Nah, ini. Sudah 4 bulan. 4 bulan yang Sudah 4 bulan yang lalu dia ini. Dia sudah input ya. tidak diverifikasi. Tidak diverifikasi. Ini nasional, Mas. Nah, jadi kalau kalau seperti ini kan dari Kementerian Desa tidak bisa mengetahui data real time-nya, Pak. Mereka akan tahu real time manakala sudah disetujui, baru akan tahu. Nah, termasuk ini juga nih, ada 651. Ada yang ditolak juga. Di sini sebetulnya juga ada juga yang ditolak. Coba alasannya apa aja, Mas Arif? Oh, kalau Kata-katanya. kalau yang ditolak itu aku kemarin sempat membaca itu ngeri-ngeri ya kan kalimatnya itu, tapi enggak tahu kayaknya sudah terhapus ya. Oh ini ada ditolak itu 22.063 tuh Mas. Kalimatnya apa aja? Antara dana di APBD dan rencana tidak sama, masuk Oke, di dalam standar. Sarpras, rencana anggaran tidak sesuai, total upah tidak sesuai dengan jumlah OK, upah rencana tidak terinput. Nah, yang lucunya Ayo. ya toh, ini yang input PD, terus yang ini proyek TA kabupaten. Dan ini ya ibaratnya kayak gini loh. Dia sudah input, sudah submit toh. Nah, ini kan ibaratnya satu 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 ruangan toh dia. Yang Oh, ini enggak. ini loh Kang. Enggak. Ini yang ini kan PLD toh. Nah, Nah, ini PLD ya toh. Yang ya. verifikasi itu kan PD. Ya enggak satu ruangan kan beda jenjang. Iya, PLD kan PLD kan di desa. iya. Cuman kan ibaratnya satu kecamatan toh. Ibaratnya kan tempat sering sharing gitu loh kan. Ya. Logikanya itu loh. Tapi kenapa ada miss? Beda halnya dengan ketika yang input kecamatan, kemudian yang verifikasi kabupaten, bolehlah ada miss. Tapi kalau misalkan dalam ruangan yang sama, tiba-tiba ada miss kan itu lucu itu loh kan. Karena loh, itu menurutku ya. Ya, karena mungkin begini, nek di tempat jenengan mungkin jenengan sama PLD-nya sering ketemu ya. Mungkin itu ada komunikasi yang intens. Tapi mungkin ada yang apa namanya antara kecamatan, antara PD dengan PLD itu jarang ketemu. Misalkan di daerah yang beda pulau itu loh, Kang. Oh iya iya. Bisa jadi beda pulau itu kan ya jarang ketemu. Oh ya betul lah. Setuju. Nah, seperti itu Mas Mus. Ada loh apa namanya yang desa itu mau ke kecamatannya itu harus perjalanan sampai 1 jam 2 jam itu ada. Oh iya.
kayak daerah tempatnya Rian itu, Rayan itu, Rayan. Iya, di luar Jawa. Nah, di Jawa rata-rata dari PLD mau ke kecamatan itu rata-rata sih dekat. Wah, ini udah kurang 1 menit lagi nih. Udah mau habis nih. Udah. Ya udah dilanjut besok aja. Oke. Mas Mos, Besok juga anu masuk oke, ini udah mau habis lagi nih. Oke, Hmm. udah cukup. Nanti kalau udah ya udah aja. Aku anu Istirahat dulu kan. agak Mata, ngantuk Wisen. matamu udah sayu udah 5 watt itu kan.